Fajar baru saja menyingsing di perbatasan Kalimantan ketika Sunardi dan kelompok pemburu desa memasuki hutan belantara yang menjadi sumber penghidupan mereka selama bertahun-tahun. Suasana pagi masih sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan dan burung-burung yang berkicau di kejauhan. Mereka melangkah dengan hati-hati, menelusuri jejak rusa yang tertinggal di tanah lembab. Namun, ketenangan itu seketika pecah ketika suara langkah berat mendekat dari arah yang tidak biasa. Sunardi mengangkat tangan, memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk berhenti. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok pria bersenjata lengkap, mengenakan seragam tentara Malaysia dengan wajah garang. Tanpa basa-basi, seorang perwira Malaysia melangkah maju dan mengangkat tangannya, menghentikan para pemburu. Kalian melanggar batas wilayah. Hutan ini milik Malaysia, dan kalian tidak diizinkan berburu di sini. Suaranya tajam, penuh arogansi. Sunardi berusaha menjelaskan bahwa mereka berburu di tanah yang telah diwarisi turun-temurun, namun sang perwira hanya tersenyum sinis. Itu menurut kalian, tapi menurut kami, kalian sudah melewati garis batas. Dan itu berarti kalian adalah penyusup. Ucapannya disertai dengan lambaian tangan, dan dalam hitungan detik, beberapa prajurit bergerak cepat, merampas senapan rakitan milik para pemburu dan mendorong mereka ke tanah dengan kasar. Sunardi merasakan dadanya sesak oleh kemarahan. Ini bukan pertama kalinya mereka diintimidasi seperti ini, tapi kali ini berbeda, tindakan tentara Malaysia semakin berani dan terang-terangan. Salah satu pemburu, seorang pemuda bernama Arman, mencoba melawan, namun sebelum ia bisa melakukan apapun, popor senapan menghantam perutnya dengan keras. Arman jatuh berlutut, terbatuk-batuk menahan sakit, sementara tawa kasar terdengar dari para prajurit Malaysia. Bawa mereka, perintah sang perwira, dan dalam sekejap, beberapa tentara menyeret Sunardi dan kawan-kawan lebih jauh ke dalam hutan. Di desa, kabar mengenai kejadian itu sampai ke telinga para warga dalam hitungan menit. Seorang bocah yang berhasil melarikan diri dari tempat kejadian berlari tanpa henti menuju pos penjagaan Kopassus yang tersembunyi di balik perbukitan. Dengan napas tersengal, ia melaporkan apa yang terjadi kepada seorang prajurit yang sedang berjaga. Mereka ditangkap, Pak, tentara Malaysia. Mereka memukuli Pak Sunardi dan yang lainnya. Matanya dipenuhi ketakutan, tapi di balik ketakutan itu, ada harapan bahwa Kopassus tidak akan tinggal diam. Di dalam pos, Mayor Bima mendengar laporan itu dengan rahang mengeras. Ia meletakkan cangkir kopinya, menatap peta di hadapannya dengan sorot mata tajam. Sudah keterlaluan, gumamnya, sebelum berdiri dan memanggil anak buahnya. Kita tidak bisa membiarkan ini. Siapkan tim, kita akan bergerak malam ini. Suara Mayor Bima penuh ketegasan, seperti palu godam yang menghantam meja kehormatan seorang prajurit. Para anggota tim yang mendengar perintah itu segera bergegas, menyiapkan peralatan dan strategi. Mereka tahu, misi ini bukan sekadar penyelamatan, ini adalah pesan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan satu pun rakyatnya diinjak di tanah sendiri. Di kejauhan, matahari mulai meredup, memberikan warna keemasan pada hutan yang kini menjadi saksi bisu ketegangan yang kian memuncak. Sementara di dalam kamp Malaysia, Sunardi dan rekan-rekannya duduk terikat, wajah mereka penuh luka dan kelelahan. Namun, di balik kesakitan itu, mereka masih menyimpan keyakinan bahwa bantuan akan datang. Dan mereka benar, sebab malam ini, hutan akan menjadi arena di mana pasukan bayangan bergerak dalam keheningan, dan para penjaga tapal batas akan menunjukkan mengapa mereka disebut yang terbaik. Di dalam pos operasi Kopassus yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan perbatasan, Mayor Bima berdiri tegap di hadapan anak buahnya. Sorot matanya tajam, penuh amarah yang tertahan. Di tangannya, laporan mengenai penangkapan warga desa oleh tentara Malaysia diremasnya perlahan. Mereka pikir kita akan diam saja, gumamnya lirih, sebelum menatap pasukannya yang sudah berkumpul. Kita tidak akan membiarkan mereka seenaknya menginjak harga diri rakyat kita. Suaranya menggema, membakar semangat para prajurit yang sudah siap menjalankan tugas mereka. Di sudut ruangan, Kapten Arya, tangan kanan Mayor Bima, menatap layar peta digital yang menampilkan lokasi terakhir kelompok pemburu yang diculik. Berdasarkan laporan dari bocah yang selamat, mereka dibawa ke sebuah pos tak resmi di tengah hutan.
Ini bukan patroli biasa. Mereka sengaja menebar teror di perbatasan, ujarnya. Mayor Bima mengangguk pelan, lalu mengarahkan jarinya ke titik koordinat yang ditandai. Jika benar ini pos rahasia mereka, kita harus bertindak cepat. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap para sandera. Suasana menjadi tegang ketika seorang prajurit masuk membawa hasil pengintaian drone yang telah diterbangkan beberapa menit lalu. Laporan visual, Pak, mereka ada di sini, ujarnya sambil menunjuk layar yang menampilkan kam musuh. Beberapa tenda kamuflase terlihat di antara pepohonan, dengan pasukan bersenjata berjaga di sekelilingnya. Mereka cukup kuat, tapi kita lebih dari siap, lanjutnya. Mayor Bima mengangguk tegas. Baik, operasi ini harus senyap. Tidak boleh ada suara sebelum kita mengambil alih situasi. Ini penyelamatan, bukan pertempuran terbuka. Kita pastikan warga kita selamat, tapi kalau mereka melawan, kita pastikan mereka menyesal pernah mengusik Indonesia. Malam semakin larut ketika tim Kopassus bergerak dalam senyap, menyusup melalui jalur yang telah mereka hafalkan dengan sempurna. Dalam kelompok kecil, mereka menyebar, memastikan bahwa tidak ada celah bagi musuh untuk kabur atau meminta bantuan. Mayor Bima dan Kapten Arya berada di barisan depan, mengamati pos musuh dengan teropong malam. 2 penjaga di pintu utama, 4 lainnya berpatroli di sekitar kamp, bisik Arya. Mereka meremehkan kita, itu kesalahan mereka, sahut Mayor Bima dengan senyum tipis. Di dalam tenda utama, Sunardi dan para pemburu duduk dalam kondisi lemah, tangan mereka terikat, wajah mereka penuh luka lebam. Seorang tentara Malaysia yang terlihat seperti pemimpin mereka berjalan mondar-mandir, mencibir mereka. Kalian pikir tentara kalian akan datang menyelamatkan? Mereka pengecut, mereka tidak akan berani melawan kami, ujarnya, diiringi tawa kasar anak buahnya. Sunardi hanya menunduk, menahan kemarahan. Ia tahu, harapannya hanya satu, dan harapan itu ada di luar sana, dalam bayangan malam, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di luar, Mayor Bima memberi isyarat. Dalam hitungan detik, pasukan Kopassus mulai bergerak, seperti harimau yang mengendap-endap sebelum menerkam mangsanya. Malam ini, mereka bukan hanya akan menyelamatkan warga, tapi juga memberi pesan tegas kepada musuh, Indonesia tidak akan pernah tunduk. Kabut tipis menyelimuti hutan ketika tim Kopassus mulai bergerak dalam formasi senyap. Langkah mereka hampir tak bersuara, menyatu dengan bayangan pepohonan yang menjulang tinggi. Mayor Bima berada di barisan terdepan, matanya tajam mengamati setiap pergerakan di kamp musuh. Dengan bahasa isyarat, ia memberi komando kepada pasukannya. Beberapa prajurit segera menyebar, mengitari perkemahan dengan presisi yang telah mereka latih bertahun-tahun. Jantung mereka berdegup kencang, namun tangan mereka tetap stabil, menggenggam senjata dengan penuh keyakinan. Malam ini bukan sekadar operasi penyelamatan, ini adalah pesan kepada dunia bahwa tidak ada satupun warga Indonesia yang bisa diintimidasi tanpa konsekuensi. Di dalam tenda tahanan, Sunardi dan rekan-rekannya mulai kehilangan harapan. Seorang tentara Malaysia berjalan mendekati mereka dengan wajah angkuh, menatap Sunardi dari atas. Tak ada yang akan menyelamatkan kalian, ucapnya dingin. Kalian sudah terlalu jauh masuk ke wilayah kami. Tak lama lagi, mungkin kalian akan menghilang di hutan ini. Ancaman itu membuat beberapa pemburu menundukkan kepala, tapi Sunardi tetap menatap tajam. Ia menggertakkan giginya, menolak tunduk meskipun tubuhnya penuh luka. Namun, sebelum tentara itu bisa berkata lebih jauh, suara aneh terdengar dari luar, sesuatu yang berbeda dari suara alam biasa. Dalam sekejap, kegelapan malam berubah menjadi neraka bagi musuh. Seorang prajurit Malaysia yang berjaga di pos terluar tiba-tiba tersungkur dengan suara berdebum, dilumpuhkan tanpa sempat berteriak. Di sisi lain kamp, seorang penjaga yang sedang merokok merasakan sesuatu melilit lehernya sebelum ia terseret ke dalam semak-semak, menghilang tanpa jejak. Kepanikan mulai menjalar di antara pasukan Malaysia yang tersisa. Apa yang terjadi? Suara perwira mereka menggema, tetapi jawaban yang datang adalah suara dentingan senjata yang jatuh dan tubuh yang ambruk satu persatu. Kapten Arya, yang berada di sisi lain kamp, memberikan sinyal kepada tim utama bahwa sebagian besar penjaga sudah berhasil dilumpuhkan. Gerbang terbuka, kita masuk sekarang, bisik Mayor Bima melalui radio kecilnya. Dalam hitungan detik, tim Kopassus merangsek maju dengan kecepatan mengerikan. Dengan gerakan secepat kilat, mereka menyapu sisa penjaga yang mencoba melawan. Seorang tentara Malaysia sempat mengangkat senjatanya, tetapi sebelum ia bisa menarik pelatuk,
sebuah tangan kokoh menekuk lengannya ke belakang, membuatnya jatuh berteriak kesakitan. Di dalam tenda, Sunardi dan para pemburu menahan napas ketika suara tembakan senyap dan jeritan tertahan terdengar dari luar. Lalu, suara langkah mendekat. Pintu tenda terbuka, dan di sana berdiri seorang prajurit dengan seragam khas Kopassus. "Tenang, kami dari Indonesia. Kami pulang sekarang," kata Mayor Bima sambil memotong tali yang mengikat mereka. Mata Sunardi berkaca-kaca, bukan karena rasa sakit, tapi karena kebanggaan. Mereka telah datang. Mereka tidak ditinggalkan. Namun, misi belum selesai. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan kamp, sebuah suara keras menggelegar dari sisi hutan. Suara alarm darurat berbunyi, dan lampu sorot mendadak menyala menerangi area sekitar. Dari kejauhan, belasan prajurit musuh datang dengan persenjataan lengkap. Waktu mereka hampir habis, dan sekarang, jalan keluar berubah menjadi medan tempur. Suara alarm berbunyi nyaring, memecah kesunyian malam. Dari kejauhan, cahaya senter dan suara langkah berat terdengar mendekat dengan cepat. Mayor Bima segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan elemen kejutan, musuh kini menyadari keberadaan mereka. "Kita harus keluar dari sini sekarang," serunya tegas. Kopassus tidak boleh terjebak dalam baku tembak terbuka, terutama karena jumlah pasukan musuh terus bertambah. Dengan sigap, Kapten Arya memberikan isyarat kepada tim untuk segera bergerak, membawa Sunardi dan para pemburu yang baru saja mereka selamatkan. Di luar tenda, beberapa prajurit Malaysia yang masih sadar mencoba melakukan perlawanan, namun mereka tidak menyangka kecepatan dan ketepatan serangan Kopassus. Satu persatu mereka tumbang, dihantam serangan presisi yang tak memberi ruang untuk balasan. Namun, semakin lama mereka bertahan, semakin banyak musuh yang datang. Dari kejauhan, terdengar suara komandan Malaysia berteriak, "Jangan biarkan mereka kabur. Habisi semuanya." Suara itu diikuti letusan tembakan membabi buta yang menerangi hutan seperti kilatan petir. Mayor Bima segera mengambil keputusan cepat. "Kita pecah menjadi 3 tim. Gunakan hutan sebagai perlindungan, buat mereka bingung." Seperti bayangan di kegelapan, Kopassus bergerak cepat ke dalam hutan. Tim pertama, yang dipimpin oleh Kapten Arya, bertugas mengamankan Sunardi dan para pemburu menuju titik ekstraksi. Tim kedua bergerak ke sisi kanan, melepaskan tembakan sporadis untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara itu, Mayor Bima bersama tim ketiga tetap di belakang, memasang jebakan dan menyusun strategi untuk memperlambat pengejaran. Dalam keheningan, mereka mengatur ranjau jebakan dari bahan alam, seperti tali akar yang bisa membuat musuh tersandung dan tombak bambu yang siap menghujam dari atas jika dipicu oleh langkah kaki yang salah. Tak butuh waktu lama sebelum jeritan pertama terdengar. Seorang tentara Malaysia yang berlari tergesa-gesa tersandung jebakan akar dan jatuh ke dalam lubang jebakan yang dalam. Beberapa rekannya yang mengikuti dari belakang tiba-tiba diserang dari arah yang tak terduga, peluru datang dari bayangan, dan sebelum mereka bisa menemukan sumbernya, suara tembakan senyap lainnya kembali merenggut nyawa mereka. Panik mulai menyebar di antara pasukan musuh. Mereka menghilang. "Sialan, mereka bergerak di antara pepohonan." Salah satu prajurit berteriak, suaranya mengandung ketakutan. Sementara itu, di sisi lain hutan, Kapten Arya dan timnya berhasil membawa Sunardi dan kelompoknya ke titik aman. Mereka segera mengaktifkan radio darurat, menghubungi tim cadangan yang sudah bersiap di perbatasan untuk memberikan dukungan jika diperlukan. "Target aman, tinggal menunggu perintah untuk evakuasi," lapor Arya. Namun, belum sempat ia menarik napas lega, suara gemuruh terdengar dari arah belakang. Satu unit pasukan musuh yang lebih besar berhasil mengejar mereka, dan kali ini, mereka membawa kendaraan lapis baja ringan. Kapten Arya menggertakkan giginya. "Kita belum keluar dari neraka ini," gumamnya, sambil meraih granat asap dari rompinya. Di bagian lain hutan, Mayor Bima melihat dari kejauhan bagaimana pasukan musuh mulai menggiring mereka ke area terbuka. Ia menyadari bahwa pertarungan ini belum berakhir, mereka harus memastikan jalan keluar yang aman, atau semua usaha mereka akan sia-sia. Dengan napas dalam, ia meraih radio dan memberikan perintah terakhir malam itu. "Siapkan serangan balik. Kita buat mereka menyesali keputusan mereka untuk mengejar kita. Malam masih panjang, dan pertempuran di hutan ini baru saja dimulai." Kegelapan malam masih menyelimuti hutan perbatasan, tetapi kilatan api dari moncong senjata mulai menari-nari di antara pepohonan.
Pasukan Malaysia yang kini semakin panik menembak membabi buta, berharap mengenai bayangan yang bergerak di sekitar mereka. Namun, mereka berhadapan dengan para prajurit terbaik yang telah dilatih untuk bertempur dalam kondisi seperti ini. Mayor Bima dan pasukannya tetap bergerak lincah, menembak dengan akurasi mematikan sebelum kembali menghilang dalam kegelapan. Mereka seperti hantu, kita tidak bisa melihat mereka, seru seorang prajurit Malaysia, sebelum tubuhnya terhuyung dan jatuh, ditembak tepat di antara kedua matanya. Di sisi lain hutan, Kapten Arya dan timnya masih berusaha membawa Sunardi dan para pemburu menuju titik ekstraksi. Namun, deru kendaraan lapis baja yang semakin mendekat membuat situasi semakin genting. Mereka membawa APC. Kita tidak punya senjata berat untuk menghancurkannya. Salah satu prajurit Kopassus melapor. Arya berpikir cepat, menatap medan di sekelilingnya. Kemudian matanya tertuju pada sebuah batang pohon besar yang hampir tumbang di tepi lereng curam. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Kita tidak perlu menghancurkannya, cukup buat mereka kehilangan kendali, katanya, sebelum memberi isyarat kepada dua prajurit untuk memasang peledak kecil di pangkal pohon. Tak butuh waktu lama sebelum kendaraan lapis baja itu muncul, lampu sorotnya menyapu hutan dengan liar. Tentara Malaysia di dalamnya percaya diri, yakin bahwa mereka bisa menggiring pasukan Kopassus ke tempat terbuka. Namun, mereka tidak menyadari jebakan yang telah dipasang. Kapten Arya menunggu hingga kendaraan itu berada tepat di bawah pohon yang hampir tumbang, lalu dengan tenang menekan pemicu. Boom! Ledakan kecil mengguncang pangkal pohon, dan dalam hitungan detik, batang raksasa itu ambruk, menghantam kendaraan tersebut dengan dahsyat. Kendaraan itu terguling ke dalam jurang dengan suara gemuruh, disertai jeritan prajurit yang tak sempat melompat keluar. Namun, pertempuran belum selesai. Dari arah berlawanan, lebih banyak pasukan Malaysia mulai berdatangan, membawa senapan otomatis dan pelontar granat. Mayor Bima, yang mengamati situasi ini dari jauh, segera menyadari bahwa mereka harus mengubah strategi. Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini. Jika mereka mengerahkan lebih banyak pasukan, kita bisa terkepung, katanya melalui radio. Kapten Arya mengangguk dari kejauhan, lalu menjawab, kami butuh waktu 5 menit lagi untuk mencapai titik ekstraksi. Tahan mereka sebentar lagi. Mayor Bima menarik napas dalam. 5 menit dalam pertempuran bisa terasa seperti seumur hidup, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan cepat, ia membagi timnya menjadi 2 kelompok, satu tetap bertahan di posisi untuk menahan musuh, sementara yang lain menyusup ke belakang garis pertahanan musuh. Dalam hitungan detik, pertempuran berubah menjadi mimpi buruk bagi tentara Malaysia. Mereka yang sibuk menembak ke depan tiba-tiba diterjang serangan dari arah belakang. Panik dan kebingungan mulai menguasai mereka, dan dalam kekacauan itu, Kopassus memanfaatkan momen untuk melumpuhkan sebanyak mungkin musuh. Saat akhirnya waktu yang dibutuhkan tiba, Mayor Bima memberikan perintah terakhirnya malam itu, semua unit, mundur ke titik ekstraksi. Kita pulang. Dengan koordinasi sempurna, seluruh pasukan bergerak mundur sambil terus memberikan tembakan perlindungan. Dari kejauhan, suara baling-baling helikopter mulai terdengar, tanda bahwa bala bantuan telah tiba. Sunardi dan para pemburu yang hampir kehilangan harapan kini melihat cahaya harapan di langit malam. Namun, pertempuran belum sepenuhnya berakhir. Musuh yang tersisa masih mencoba mengejar. Dan untuk kali ini, Kopassus tidak akan sekadar bertahan, mereka akan memastikan musuh tidak akan berani mengusik wilayah Indonesia lagi. Deru helikopter semakin mendekat, baling-balingnya menciptakan hembusan angin yang mengguncang dedaunan di hutan perbatasan. Namun, belum ada waktu untuk lega. Pasukan Malaysia yang tersisa masih berusaha mengejar, menembakkan rentetan peluru ke arah pasukan Kopassus yang sedang mundur ke titik ekstraksi. Mereka tidak akan berhenti sebelum kita semua tumbang, seru Kapten Arya sambil berlindung di balik akar pohon besar. Mayor Bima menatap medan di depannya dengan sorot mata tajam. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan memberikan pukulan terakhir yang membuat musuh berpikir 2 kali sebelum melanjutkan pengejaran. Dengan cepat, ia memberikan perintah kepada timnya. Kita buat mereka membayar mahal. Siapkan serangan balik terakhir sebelum kita naik ke helikopter. Beberapa prajurit Kopassus segera bergerak, menempatkan diri di posisi strategis. Mereka menunggu hingga pasukan Malaysia mendekat, lalu, dalam hitungan detik, neraka kembali terbuka di hutan malam. Ledakan granat meledak di antara pepohonan, menerbangkan tanah dan serpihan kayu ke udara.
Suara tembakan beruntun menggema, membuat musuh yang semula percaya diri mulai mundur dengan ketakutan. Seorang perwira Malaysia, yang memimpin pasukan mereka, berteriak panik, mundur. Ini jebakan. Namun, sebelum ia sempat berlari, sebuah peluru tajam yang ditembakkan dengan presisi oleh salah satu sniper Kopassus menembus tubuhnya. Ia terhuyung, sebelum jatuh ke tanah dengan mata membelalak tak percaya. Melihat pemimpin mereka tumbang, moral pasukan Malaysia langsung runtuh. Mereka berlarian mundur, beberapa bahkan melemparkan senjata mereka demi menyelamatkan nyawa. Itu pelajaran untuk kalian, jangan pernah bermain api dengan Indonesia, seru salah satu prajurit Kopassus dengan suara lantang. Mayor Bima tersenyum tipis, tapi ia tahu misi ini belum selesai sampai semua orang selamat. Sekarang, semua ke helikopter. Dengan sigap, para prajurit dan warga yang mereka selamatkan berlari menuju pesawat yang telah mendarat di celah hutan. Satu persatu naik dengan cepat, sementara beberapa anggota tim tetap memberikan tembakan perlindungan. Saat helikopter mulai terangkat, peluru-peluru musuh yang tersisa mencoba mengejar, tetapi hanya bisa mengenai udara kosong. Dengan satu gerakan cepat, Kapten Arya mengambil granat terakhirnya, menarik pinnya, lalu melemparkannya ke arah posisi terakhir musuh. Boom! Ledakan besar mengguncang tanah, menandai akhir dari pertempuran sengit ini. Di dalam helikopter, Sunardi dan para pemburu duduk terdiam, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Mata mereka penuh rasa syukur, sementara beberapa dari mereka menatap prajurit Kopassus dengan kagum. Kami pikir kami tidak akan selamat, ucap Sunardi dengan suara bergetar. Mayor Bima menepuk pundaknya dengan lembut. Selama kami di sini, tidak ada satupun rakyat Indonesia yang akan ditinggalkan, katanya tegas. Helikopter terus melaju, meninggalkan hutan yang masih dipenuhi asap pertempuran, tetapi juga meninggalkan sebuah pesan yang tak akan pernah dilupakan musuh, jangan pernah bermain-main dengan harga diri Indonesia. Saat langit mulai terang di ufuk timur, Kopassus telah berhasil membawa rakyatnya kembali ke tanah air dengan selamat. Namun, bagi Mayor Bima dan timnya, perang ini belum berakhir. Mereka tahu, di luar sana, musuh masih mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah membiarkan sejarah mencatat Indonesia sebagai bangsa yang bisa diinjak-injak. Fajar mulai menyingsing ketika helikopter yang membawa Mayor Bima dan tim Kopassus akhirnya mendarat di pangkalan rahasia di perbatasan. Debu dan angin berterbangan saat baling-baling berputar, menyapu tanah di sekitar landasan. Begitu pintu terbuka, para prajurit langsung turun, memastikan Sunardi dan para pemburu dalam keadaan aman. Beberapa petugas medis segera menghampiri mereka, memeriksa luka-luka dan memberikan pertolongan pertama. Namun, meski fisik mereka telah selamat, mata mereka masih menyiratkan trauma atas kejadian yang baru saja terjadi. Sunardi menatap Mayor Bima dengan penuh hormat. Tanpa kalian, mungkin kami sudah tak bernyawa, ucapnya dengan suara lirih. Namun, belum sempat mereka beristirahat, seorang perwira tinggi dari markas besar datang menghampiri dengan ekspresi serius. Mayor Bima, situasi belum selesai, katanya dengan nada tegas. Militer Malaysia mengajukan protes diplomatik, menuduh kita telah melakukan agresi di wilayah mereka. Mendengar itu, wajah para prajurit mengeras. Mereka yang telah berjuang mati-matian demi melindungi rakyatnya kini justru dituduh sebagai pihak yang bersalah. Kapten Arya mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarah. Mereka yang mulai, mereka yang menculik rakyat kita dan mengintimidasi di perbatasan. Serunya, Mayor Bima tetap tenang, meski hatinya membara. Ia sudah cukup lama di dunia militer untuk tahu bahwa perang tak hanya bertempur di medan laga, tapi juga di meja perundingan. Biarkan mereka berteriak sesuka hati, katanya dingin. Tapi pastikan dunia tahu kebenarannya. Dengan sigap, tim intelijen segera mengumpulkan semua bukti, rekaman operasi, foto-foto penahanan warga sipil, hingga komunikasi radio musuh yang berhasil mereka sadap. Dalam waktu singkat, fakta-fakta itu dikirimkan ke pusat komando dan disebarkan melalui jalur diplomatik. Tak butuh waktu lama sebelum kebenaran mulai terungkap. Media internasional mulai menyoroti kasus ini, menunjukkan bagaimana pasukan Malaysia telah melanggar batas dan mencoba menguasai wilayah Indonesia secara paksa. Tekanan dari dunia luar membuat mereka terpojok. Alih-alih berlanjut ke konflik terbuka, pemerintah Malaysia akhirnya memilih mundur secara diam-diam.
Mereka menarik pasukan dari perbatasan, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, bagi para prajurit Kopassus, mereka tahu ini bukan akhir. Mereka mundur, tapi bukan berarti menyerah, gumam Kapten Arya. Mereka hanya menunggu waktu untuk mencoba lagi. Malam itu, di barak rahasia, Mayor Bima duduk sendirian di tepi ranjangnya, menatap peta perbatasan yang terbentang di meja. Pikirannya melayang ke para prajuritnya, orang-orang yang dengan setia bertarung di sisinya tanpa ragu, tanpa takut mati. Lalu, ia mengingat Sunardi dan para pemburu, rakyat biasa yang hampir menjadi korban arogansi negara lain. Inilah alasan mengapa ia bertarung. Bukan untuk kejayaan pribadi, bukan untuk medali atau penghargaan, tapi untuk memastikan bahwa tak ada satupun rakyat Indonesia yang akan diinjak-injak di tanah mereka sendiri. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang semu. Tapi Mayor Bima tahu, di balik ketenangan itu, ancaman masih mengintai. Ia berdiri, merapikan seragamnya, lalu berjalan keluar menuju lapangan pelatihan, di mana para prajuritnya masih berlatih, mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Karena dalam dunia mereka, perang tak pernah benar-benar berakhir, hanya menunggu babak berikutnya. Dan kapanpun itu terjadi, Kopassus akan selalu siap bertempur.